Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Mari kita lanjutkan pengajian kita. Suara langit. Kita memperhatikan surat Al-Mu'minun. Kita perbincangkan surat Al-Mu'minun, orang-orang yang beriman. Nah, bagaimana orang-orang yang beriman itu kita lihat. Orang-orang yang mewarisi surga Firdaus. Apa syarat-syaratnya? Ada di dalam surat Al-Mu'minun dari ayat 1 sampai 11. Mari kita simak satu persatu. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafizun illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul 'adun walladzina hum li amanatihim wa 'ahdihim ra'un walladzina hum 'ala shalawatihim yuhafizun ulaika humul warithuna alladzina yarithuna al-firdaus hum fiha khalidun. Shadaqallahul azim. Sahabat-sahabat muslim yang mulia, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, mari dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna, dan orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Kemudian dilanjutkan, dan orang-orang yang menunaikan zakat, dan orang yang memelihara kemaluannya, kehormatannya, kecuali terhadap istri-istri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Tetapi siapa yang mencari di balik itu zina dan sebagainya, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Dan sungguh beruntung orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya, serta orang yang memelihara sholatnya. Mereka itulah orang-orang yang mewarisi, yakni yang akan mewarisi surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya. Jadi sahabat-sahabat muslim yang mulia, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, begitu jelas Allah memberikan tuntunan, memberikan bimbingan kepada kita. Kalau kita mau mencapai, mau mendapatkan surga Firdaus, maka pertama syaratnya khusyuk di dalam sholat. Kemudian menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak berguna, baik perbuatan maupun perkataan. Kemudian menunaikan zakat, memelihara kehormatannya,
dan kemudian menjaga sholatnya. Jadi sholat daim, sholat seterusnya. Jadi sesudah sholat kita melaksanakan apa-apa yang menjadi penting kita di dalam sholat itu. Nah, sahabat-sahabat muslim yang mulia, kita sudah tahu Rasulullah SAW menyatakan bahwa yang paling dahulu dihisab nanti di padang mahsyar yaitu sholat kita. Kalau sholatnya beres, sholatnya dinilai bagus oleh malaikat, maka yang lainnya akan ikut bagus. Perbuatan-perbuatan, amal-amal kita semua. Tapi kalau sholatnya berantakan, sholatnya rusak, sholatnya tidak bagus, maka pemeriksaan hisabnya akan menjadi sulit dan bertele-tele. Jadi sahabat-sahabat muslim yang mulia, oleh karena itu marilah kita berusaha bagaimana agar sholat kita itu khusyuk. Karena sholat ini pasti membawa kebahagiaan kita dunia dan akhirat. Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Jadi sesungguhnya sholat yang benar itu mencegah diri kita, mencegah para musallin, orang-orang yang sholat itu dari perbuatan-perbuatan keji dan munkar. Sehingga perbuatannya hanya baik saja. Perbuatannya baik, menolong orang, memberikan ilmu, membantu, membela orang-orang yang lemah, menjadi penguasa yang adil, menjadi polisi-polisi yang benar-benar melindungi segenap rakyat Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Menjadi penegak-penegak sebagai hakim, jaksa, pengacara, menjadi penegak-penegak hukum yang hebat. Yang hakim terutama yang memberikan keputusan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa sebagai wakil Tuhan. Sehingga tidak ada putusan-putusan itu yang melenceng karena menerima suap. Kalau sholatnya beres, insya Allah kita terjauh dari itu. Oleh karena itu, mari kita sama-sama berusaha agar sholat kita itu khusyuk. Dan membantu teman-teman kita, para jamaah masjid kita, agar mereka pun bisa sholat dengan khusyuk. Nah, kita perbanyak, misalnya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Berzikir, membaca salawat dan lain sebagainya dengan suara yang lembut. Ya, dengan tidak mengeraskan suara, sesuai dengan tuntunan Allah di dalam Al-Qur'anul Karim. Ya. Jadi kita pelan-pelan, jadi misalnya dengan suara yang lembut, dengan tidak mengeraskan suara. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Dan dengan suara yang lembut. Ya, sehingga kita membantu agar saudara kita yang kebetulan lagi sholat sunnah, sholat ba'diyah, sholat qabliyah, itu tidak terganggu oleh suara kita. Lembut, enak. Ya. Karena tuntunannya adalah wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri. Jadi Allah menyatakan itu di dalam surat Al-A'raf ayat 205. Jadi kita buka, kita lihat gimana adabnya berzikir. Jadi sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan hormat, respect,
dengan hormat, respect, dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan tidak mengeraskan suara. Wadunal jahri, dengan tidak mengeraskan suara. Ya. Jadi yang baik tidak menggunakan pengeras suara, karena itu mengeraskan suara sehingga nanti terlalu bising dia. Ya. Jadi lembut suaranya kalau tidak menggunakan pengeras suara di dalam masjid. Kan begitu. Nah, jadi kita bantu saudara kita agar sholatnya khusyuk. Nah, kemudian dari sholat yang khusyuk itu dalam kehidupan kita, yang kita perhatikan dengan baik. Sholat kita itu bagaimana agar sholat khusyuk? Tidak terburu-buru, tidak kesusu, ya, tidak baca-bacaan dalam sholat itu kita terlalu cepat. Misalnya, nah, kalau Rasulullah memimpin sholat, mengimami sholat itu, menurut riwayat yang disampaikan oleh Abi Hurairah, ya dari Abi Hurairah menyatakan bahwa Rasulullah itu rukuk dan sujudnya membaca tasbih kira-kira 10 hitungan. Sepuluh hitungan. Misalnya Subhana Rabbiyal Azim. Subhana Rabbiyal Azim. 10 kali hitungan. Perlahan-lahan khusyuk. Ketika sujud nanti Subhana Rabbiyal A'la. Subhana Rabbiyal A'la. Ada yang meriwayatkan Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. 10 kali itu. Sehingga mantap. Jadi sholat kita tidak ingin cepat-cepat selesai. Jadi kita merasakan lezatnya sholat. Kalau lezat itu kita tidak ingin cepat selesai. Kita merasakan nikmat di dalam sholat itu. Nah, nantinya kalau kita sholat sendiri, ya sholat sunnah atau sendiri, kan gitu, tidak berjamaah, itu kita bisa lebih panjang dari itu. Kalau kita berjamaah harus ikut imam. Jadi kalau imam takbir, kita takbir. Ya. Imam rukuk, kita rukuk. Imam sujud, kita bersujud. Jadi kalau imam misalnya waktu rukuk membaca 3 kali tasbih, ya kita 3 kali tasbih harus ikut. Jangan kita perpanjang menjadi 10 misalnya. Itu melawan namanya. Tidak taat kepada imam. Nah, tapi ketika kita sholat sendirian kan lebih dari 10 tasbih. Dimantapkan. Nah, jadi sesudah sholat itu zikir. Nah, tapi karena kita kadang-kadang keliru, karena kita ingin zikir yang panjang, sholatnya kita percepat. Padahal sholat itu lebih utama. Kan begitu. Nah, begitu juga misalnya orang yang bijaksana. Sesudah azan. Nah, itu lebih dulu sholat sunnah 2 rakaat. Nah, baru misalnya baca salawat, ya, baca puji-pujian. Itu sambil menanti dengan suara yang lembut. Ya. Nah, sehingga teman-teman kita yang lagi sholat sunnah itu tidak terganggu. Ya. Menjadi lebih khusyuk. Dan pahalanya, jadi di dalam masalah zikir mengingat Allah itu, yang paling nomor 1, paling utama adalah sholat. Sesudah itu pada urutan kedua, qiraatul Quran, baca Quran. Nah, ketiga, kan baru sholawat, baca puji-pujian dan lain sebagainya. Jadi
kita dapat pahala banyak. Pahala yang utama kita dapat ya, sholat sunnah itu. Kemudian kita mengaji, kemudian kita apa namanya, baca tasbih, tahlil, tahmid. Bisa kita lakukan. Nah, tempat jadi agar sholat kita itu khusyuk. Ingat yang dihisab kali adalah sholat kita. Jadi sahabat-sahabat muslim yang mulia, mari kita usahakan. Nah, kemudian juga perhatikan dalam tata tertib Jumat. Ya, tata tertib Jumat itu. Ya. Pertama, mari kita usahakan agar kita hadir sudah masuk ke masjid sebelum imam datang, sebelum khatib tiba, ya, sebelum dimulai khutbah. Nah, yang bagus itu ya minimal setengah jam sebelum waktu khatib naik mimbar. Ya, syukur-syukur kalau kita misalnya mau lebih bagus 1 jam sebelum khatib naik mimbar sudah berada di masjid. Kemudian pertama melakukan sholat tahiyatul masjid 2 rakaat. Sesudah itu sholat intizar beberapa rakaat yang ditakdirkan. Jadi mungkin ada yang dapat sholat intizar 4 rakaat, ada yang 6 rakaat, ada yang cuma dapat 2 rakaat, kemudian khatib sudah naik mimbar. Ada yang bahkan dapat 12 rakaat. Alhamdulillah. Nah, kemudian ada hadis dari Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa memberikan jaminan. Jaminan dihapusnya dosa selama 10 hari. Tiap-tiap hari Jumat itu. Sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang mandi pada hari Jumat, kemudian dia menuju ke tempat sholat, kemudian dia menegakkan sholat beberapa rakaat yang ditakdirkan, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Kemudian dia diam, tidak ngobrol kepada sahabat kanan kirinya, pada jamaah lain. Dia diam, kemudian dia mendengarkan khutbah, kemudian sholat bersama imam, maka diampuni dosanya di antara 2 Jumat ditambah 3 hari. Masya Allah, sekalian. Begitu kita diampuni dosa 10 hari setiap hari Jumat, maka dosa kita akan habis ya, sekalian. Insya Allah. Sehingga yang ada hanya amal-amal baik saja. Kan katakan fa amma man saqulat mawazinu fa huwa fi 'aisyatir radiyah. Barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, lebih berat timbangan kebaikannya daripada keburukannya, maka dia akan mendapatkan akhirat yang sentosa. Radiyah. Dan barang siapa yang ringan timbangan kebaikannya dibandingkan keburukannya itu, maka tempatnya adalah hawiyah. Apa itu hawiyah? Api Allah yang dinyalakan. Narun hamiyah. Neraka jahanam. Ya. Na'udzubillah min dzalik, jangan sampai kita masuk neraka jahanam. Jadi sahabat-sahabat muslim yang mulia, marilah kita berusaha mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat dengan melalui sholat yang khusyuk, kemudian kita berbuat baik. Sebagaimana yang dinyatakan di dalam Al-Quranul Karim, wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr.
wal masa, demi masa. Sesungguhnya manusia, umat manusia seluruhnya dalam keadaan merugi, kecuali orang-orang yang beriman, kemudian beramal soleh, dia berbudi luhur, beramal soleh, dan saling menasehati untuk berbuat kebenaran dan saling menasehati untuk bersabar. Mudah-mudahan pembicaraan kita yang singkat ini bermanfaat bagi kita semua dan kita bahagia hidup di dunia ini dan di akhirat kelak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kepada kami kehidupan yang bahagia di dunia ini dan kehidupan yang bahagia sentosa di akhirat, dan jauhkanlah kami semua dari siksa derita api neraka. Billahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.